lagi dengan Bu Afi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 di SMP Muhammadiyah Al-Kausar program khusus. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu berbahagia. Anak-anakku, hari ini kita akan bersama-sama belajar bab yang baru. Tahukah kalian bab berapa itu? Betul sekali, kita akan bersama-sama belajar di bab yang ke-6, yakni karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sudah siapkah kalian belajar hari ini? Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Nah, kemudian yang kedua, jangan lupa persiapkan buku paket kalian. Sudah siap? Nah, silahkan sama-sama kita buka halaman 156. Oke? Sudah dibuka semuanya? Oke, bagus sekali. Silahkan kalian pahami bacaan teks halaman 156 sampai dengan 157. Nah, yang ketiga, silahkan kalian siapkan buku tugas kalian dan alat tulis kalian. Yang terakhir, jangan lupa persiapkan gawai kalian, HP ataupun laptop dengan kuota yang sudah terisi. Sudah siap semuanya? Mari kita mulai. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, Bu Afi harapkan kalian dapat menjelaskan karakteristik daerah di Indonesia, terutama karakteristik daerah tempat tinggal kalian. Nah, anak-anak semuanya, bisa kalian lihat pada layar kalian masing-masing tentang profil negara Indonesia. Indonesia terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke, terdiri dari beribu-ribu pulau. Terdapat 5 pulau besar, yakni ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Nah, kalian bisa lihat juga bahwa letak astronomis Indonesia adalah di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Kemudian, letak geografis Indonesia di antara 2 benua. Benua apakah itu? Betul sekali, benua Asia dan benua Australia. Kemudian Indonesia juga terletak di antara 2 samudra. Samudra apakah itu? Ya, betul, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia atau Samudra Indonesia. Nah, kemudian kalian bisa simak video tentang karakteristik daerah di Indonesia. Silakan perhatikan video berikut ini, video tentang karakteristik di setiap daerah di Indonesia. Jangan di skip, silakan perhatikan video berikut ini. Adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Negara kita tersebar dalam sekitar 17.508 pulau, mulai dari Sabang sampai Merauke. Saking banyaknya pulau di Indonesia ini, hanya sekitar 9 ribuan pulau saja yang berpenghuni. Sisanya yang nggak berpenghuni. Walau begitu, dalam hal jumlah pulau, Indonesia berada di urutan kelima, kalah banyak dengan negara Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Kanada. Nah, wilayah Indonesia nggak cuma pulau-pulau atau daratan saja. Karakteristik wilayah Indonesia terbagi atas 2 aspek, yakni wilayah perairan dan wilayah daratan. Biar nggak penasaran, yuk kita bahas lebih dalam tentang 2 aspek karakteristik wilayah di Indonesia. Kita bahas yang pertama mengenai daratan. Luas wilayah daratan kepulauan di Indonesia adalah sekitar 1/3 dari seluruh wilayah Indonesia.
yaitu 1.913.578 km persegi. Namun, tahukah kamu apa itu daratan? Daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang nggak digenangi air dan berbentuk padat. Wilayah daratan pun nggak selalu rata, tetapi juga terdapat pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan lembah. Agar lebih paham, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kita bahas mengenai pegunungan. Pegunungan merupakan sebuah dataran yang menjulang tinggi dari sekelilingnya, yang ketinggiannya antara 800 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Pegunungan sendiri merupakan rangkaian dari beberapa gunung. Gunung-gunung yang membentuk pegunungan panjangnya dapat mencapai ribuan kilometer dan terbentuk dalam waktu jutaan tahun lamanya. Di Indonesia, terdapat banyak pegunungan yang membentang mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, hingga Papua. Pegunungan-pegunungan yang ada di Indonesia membentuk suatu kekayaan alam. Selain menjadi bagian penting dalam ekosistem, ternyata juga berkontribusi besar bagi potensi wisata Indonesia. Yang kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi berbeda dengan pegunungan. Dataran tinggi adalah dataran luas yang letaknya di daerah pegunungan yang membentuk karena hasil erosi dan sedimentasi yang terjadi selama ratusan tahun lamanya. Dataran tinggi juga bisa terbentuk dari bekas kaldera yang tertimbun material dari lereng gunung di sekitarnya. Sebuah area bisa disebut dataran tinggi kalau punya ketinggian minimal 700 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi terdapat secara luas, memanjang di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, sebagian besar Pulau Sulawesi, hingga Pulau Papua. Contoh pegunungan tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Atlas di Aceh, dataran tinggi Baru di Sulawesi Tengah, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Yang ketiga, dataran rendah. Berbeda dengan dataran tinggi, dataran rendah merupakan dataran yang mempunyai ketinggian sekitar 200 hingga 300 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah merupakan dataran yang banyak ditemui di Indonesia karena banyak digunakan untuk daerah pemukiman. Hal itu dikarenakan suhu dataran rendah gak terlalu dingin, sehingga sangat cocok untuk pemukiman warga. Adapun contoh dataran rendah yang ada di Indonesia adalah yaitu Cianjur di Jawa Barat, termasuk diantaranya lah Kota Medan. Dataran rendah di Indonesia terdapat secara luas memanjang di Pulau Sumatera bagian timur, Pulau Jawa bagian utara, sebagian besar Pulau Kalimantan, dan Pulau Papua bagian selatan. Yang keempat, lembah. Di Indonesia juga terdapat banyak lembah. Merupakan bentang alam yang sangat luas, bisa mencapai ribuan kilometer persegi yang dikelilingi oleh pegunungan ataupun perbukitan yang terbentuk dari beberapa proses geologis. Beberapa lembah dengan pemandangannya luar biasa di Indonesia di antara lain sebagai berikut: Lembah Sianok di Sumatera Barat, Lembah Baliem di Papua Barat, dan Lembah Pantunan di Bali. Kita membahas mengenai wilayah perairan. Nah, selain daratan, area perairan juga termasuk wilayah Indonesia. Perairan Indonesia sendiri adalah bagian dari permukaan bumi yang menempati wilayah luas dan digenangi oleh air. Wilayah Indonesia memiliki perairan yang sangat luas, bahkan mencakup 2/3 bagian dari keseluruhan luas wilayahnya. Wilayah perairan tidak terbatas pada laut saja, melainkan juga meliputi selat, teluk, sungai, dan danau. Mari kita bahas pembelajaran kita pada hari ini mengenai wilayah perairan. Yang pertama kita bahas adalah laut. Laut adalah perairan yang menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau lainnya. Menurut definisinya, laut merupakan kumpulan air asin
yang berada di dalam sebuah area cekungan yang amat besar. Bila dibandingkan dengan samudra, ukuran laut lebih kecil lagi. Dengan kata lain, samudra adalah kumpulan dari beberapa laut. Nama-nama laut di Indonesia juga banyak disesuaikan dengan nama tempat atau daerah yang ada di sekitarnya. Contohnya adalah Laut Jawa, Laut Sulawesi, dan Laut Banda. Selain itu, Indonesia adalah negara dengan area lautan yang lebih luas jika dibandingkan dengan wilayah daratannya. Sebagai wilayah negara maritim, tidak heran jika Indonesia memiliki banyak kekayaan yang berasal dari laut, serta banyak pula yang memiliki mata pencaharian di laut sebagai nelayan. Yang kita bahas, yang kedua adalah mengenai selat. Selat merupakan bagian dari laut. Selat begitu mulai ditemukan di Indonesia karena hampir setiap pulau di Indonesia dipisahkan oleh selat, baik selat besar maupun yang kecil. Dengan kata lain, selat adalah laut sempit yang terletak di antara dua pulau yang bukan kedua pulau tersebut. Di antaranya yaitu Selat Sunda, Selat Malaka, dan Selat Karimata. Yang ketiga, Teluk. Teluk merupakan wilayah perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Di Indonesia ada begitu banyak teluk yang biasanya dimanfaatkan sebagai lokasi wisata, seperti Labuan Bajo atau dijadikan tempat pelabuhan kapal nelayan seperti Teluk Jakarta. Yang keempat, danau. Danau adalah suatu daratan cekungan yang digenangi oleh air yang sangat banyak. Air yang menggenangi danau tersebut bisa berasal dari mana saja, mulai dari mata air, air tanah, air sungai, hingga air hujan. Danau-danau besar di Indonesia adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Ranau di Sumatera Selatan. Nah, anak-anak semuanya, setelah kalian melihat video tadi, tentunya kalian semakin paham karakteristik daerah di Indonesia. Ada di daerah dataran tinggi, ada di daerah dataran rendah, ada di pegunungan maupun di perairan. Nah, tugas kalian untuk hari ini, silakan kalian bisa lihat di layar kalian masing-masing, tuliskan karakteristik daerah tempat tinggal kalian disertai dengan alamat lengkap dan denah lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, contoh formatnya silahkan kalian lihat, bisa di pause terlebih dahulu video berikut ini. Nah, ada nama, kelas, alamat lengkap, karakteristik daerah tempat tinggal, dan yang terakhir denah tempat tinggal kalian. Apabila kalian mengalami kesulitan ataupun kalian belum jelas, silakan jangan ragu tanya ke Bu Arfi via WhatsApp pribadi maupun via chat di kelas Edmodo kalian masing-masing. Apabila kalian sudah selesai mengerjakan, segera foto hasil pekerjaan kalian dan upload di kelas Edmodo kalian masing-masing. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bu Arfi cukupkan. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan, tetap berfastabiqul khairat. Wassalamualaikum